Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Puspa Arum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai radiasi matahari. Selamat belajar. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai radiasi matahari, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa sih matahari itu. Matahari adalah pusat dari tata surya yang tersusun atas bola gas yang bercahaya. Matahari juga merupakan anggota tata surya yang paling besar dan dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, selanjutnya kira-kira seperti ini penampakan matahari ketika kita belah. Matahari terdiri atas bagian yang paling dalam kita sebut sebagai core atau inti matahari yang merupakan bagian dalam dari matahari. Pada bagian ini terjadi reaksi yang menghasilkan energi matahari yang mana dihasilkan dan dirambatkan sampai lapisan luar dan akan terrealisasi ke angkasa luar. Lapisan yang kedua yaitu radiation zone atau zona radiasi yang merupakan wilayah luar dari inti matahari. Zona radiasi ini berfungsi sebagai tempat transformasi energi dari inti matahari ke seluruh permukaan bumi. Dan lapisan selanjutnya ada convection zone atau zona konveksi. Pada zona ini, energi panas matahari akan disalurkan lebih cepat dibandingkan pada saat di zona radiasi. Dan selanjutnya ada fotosfer. Bagian ini merupakan bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya, sehingga matahari itu sendiri mampu memberikan penerangan kita sehari-hari. Lapisan selanjutnya kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan di atas dari fotosfer. Kromosfer ini berfungsi sebagai atmosfer matahari. Dan lapisan yang terluar yaitu korona merupakan lapisan terluar dari matahari yang berwarna abu-abu yang dihasilkan akibat adanya ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai struktur matahari atau lapisan-lapisan matahari. Tadi ada inti matahari, zona radiasi, zona konveksi, fotosfer, kromosfer, korona. Nah, dari bagian tersebut kita menjadi tahu bahwa matahari itu menghasilkan energi panas atau energi panas matahari. Sehingga dalam pembelajaran IPA itu terdapat istilah radiasi matahari. Lalu apa sih yang dinamakan radiasi matahari itu? Kita mulai dari istilah radiasi terlebih dahulu. Radiasi adalah suatu proses perambatan energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang tanpa memerlukan zat perantara. Di samping itu, energi matahari bisa sampai ke permukaan bumi yaitu dengan cara radiasi ini. Karena di antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa atau disebut tidak ada zat perantara. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk gelombang yang dirambatkan dalam bentuk komponen medan listrik dan medan magnet, sehingga dapat merambat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tanpa memerlukan zat atau medium perantara. Jadi radiasi matahari itu suatu proses dari perambatan energi panas matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik, dan perambatannya itu tanpa memerlukan zat perantara karena di bumi dan antara bumi dan matahari itu
terdapat ruang hampa, tidak ada zat perantara. Spektrum radiasi matahari ada dua, yaitu spektrum gelombang pendek dan spektrum gelombang panjang. Yang bagian spektrum gelombang pendek itu contohnya sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Sedangkan spektrum gelombang panjang itu contohnya sinar inframerah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jumlah total radiasi yang diterima oleh permukaan bumi. Yang pertama adalah faktor jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari itu menimbulkan variasi atau bermacam-macam terhadap penerimaan energi matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari, yang merupakan besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan besarnya sudut datang. Selanjutnya, faktor panjang hari, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Dan yang terakhir, faktor pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Nah, dan ternyata dalam radiasi matahari itu bisa mengakibatkan beberapa gangguan terhadap kesehatan kulit kita. Jika kita terlalu sering terpapar matahari, misalnya, itu mengakibatkan sel kulit cepat rusak dan menjadi keriput atau berkerut. Bahkan, efek jangka panjang dapat berpotensi menjadi sel kanker yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari, yaitu dengan cara yang pertama, memakai topi. Memakai topi ini bisa melindungi dari paparan sinar matahari terhadap kulit wajah kita. Kedua, memakai tabir surya. Kita bisa mengoleskan tabir surya kepada kulit kita dan diulangi kembali setiap 2-3 jam. Selanjutnya, batasi waktu terkena sinar matahari. Nah, karena matahari itu berada pada puncaknya sekitar jam 11 pagi sampai jam 4 sore, maka usahakan tidak terkena sinar matahari pada jam-jam ini. Selanjutnya, memakai pakaian panjang itu juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap paparan sinar matahari. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan kacamata. Kita tadi sudah membahas mengenai apa itu matahari, apa saja struktur dari matahari, apa yang dimaksud dengan radiasi matahari, faktor apa yang mempengaruhi jumlah total radiasi yang diterima permukaan bumi, dan bagaimana cara menjaga kulit kita dari paparan radiasi matahari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.